Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan belajar terkait hukum ketenagakerjaan, terkait sumber hukum ketenagakerjaan ya. Jadi sumber hukum ketenagakerjaan itu ada 5. 1, perundang-undangan, keputusan atau penetapan. Keputusan itu bisa badan publik ya, atau misalnya gubernur, presiden, pesiking, atau ketetapan. Kedua, perjanjian. Kita tahu yang namanya ketenagakerjaan itu kan ada kontrak ya, itu namanya perjanjian. Nah, perjanjian itu ada asasnya itu pacta sunt servanda. Jadi perjanjian adalah mengikat, atau perjanjian itu undang-undang bagi sang pembuat, para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Yang keempat, traktat. Traktat itu perjanjian internasional ya, ILO misalkan. Perjanjian internasional itu maksudnya bisa bilateral, bisa multilateral. Kalau bilateral misalkan Indonesia melakukan perjanjian dengan Amerika, nah itu 2 negara. Nah kalau multilateral itu bisa lebih dari 2. Misalkan ASEAN, nah ASEAN itu multilateral, PBB itu multilateral, atau OKI, OKI itu organisasi negara Islam itu loh. Nah itu juga multilateral namanya. Tapi kalau mau diterapkan di Indonesia itu harus diratifikasi dulu, atau diratifikasi itu artinya dibuat undang-undang dulu, atau nilai-nilai dari perjanjian yang dibuat di ASEAN bilateral atau multilateral itu dikristalisasi menjadi peraturan perundang-undangan, karena di Indonesia itu sumber hukum itu adalah undang-undang yang paling utama dalam negara hukum. Nah, mari kita bahas soal 1 yang namanya peraturan perundang-undangan. Kalau kita ngomong soal ketenagakerjaan, maka tidak akan lepas dari yang namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, sekarang itu juga ada yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti akan saya jelaskan ya soal adanya perubahan ketenagakerjaan dengan munculnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Ini tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Nah, kemudian saya akan share screen soal adanya perbedaan ya terkait dengan, nah ini dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja maka akan berpengaruh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini salah satu contoh ya, nanti teman-teman bisa teliti sendiri. Nah, apa saja perubahannya? Itu 1, soal waktu kerja dan lembur. Jadi di pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatakan bahwa waktu istirahat mingguan itu 1 hari. Sehingga waktu 5 hari kerja dengan ketentuan 2 libur itu ditiadakan. Jadi menambah beban kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu menambah beban kerja para buruh. Nah, misalkan saya sebagai dosen, saya kan buruh, terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Waktu kerja aslinya itu 5 hari, waktu libur itu 2 hari misalkan. Tetapi oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu ditiadakan libur 2 hari, hanya dikasih waktu cuma 1 hari. Apalagi ini yang di ranah-ranah misalkan perusahaan-perusahaan, industri, dan lain sebagainya, sehingga buruh menjadi lebih terbebani. Nah, waktu lembur itu juga berubah. Waktu lembur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam 1 minggu. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan
dulu itu waktu kerja itu waktu lembur ya, itu dilakukan paling banyak. Ada kata paling banyak itu 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Nah, artinya itu dikurangi. Ya memang kaum buruh kemudian pada protes terkait Undang-Undang Cipta Kerja wajar saja ini. Karena posisinya hak-hak dia istirahat dikurangi. Yang kedua, soal upah minimum hilang. Jadi kalau kita ngomong di Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu upah minimum terdiri dari upah minimum berdasarkan provinsi ya, UMR gitu-gitu loh. Nah, itu tidak jadi patokan artinya. Ini dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, soal jumlah pesangon juga dikurangi. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Ciptaker pasal 156 ini mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di PHK. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini menghapus adanya uang penggantian hak. Karena terdapat penggantian perumahan. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Nah, nanti masa kerjanya bagaimana dan sebagainya akan kita terangkan. Oke, kita lanjut yang materi soal tadi. Nah, kembali ke nomor 2 yaitu perjanjian. Jadi yang namanya perjanjian itu perjanjian kerjasama atau perjanjian perburuan atau kesepakatan kerja para pihak. Jadi jenengan misalkan atau saya di kampus ini harus ada kontrak kerja namanya. Harus ada kontrak kerja. Ini syarat. Ini adalah sumber hukum karena tadi kontrak kerja itu dibuat oleh para pihak. Dengan asasnya muncul adalah fakta sunt servanda ya. Apa itu fakta asas itu? Itu asas bahwa perjanjian yang dibuat para pihak itu menjadi undang-undang bagi para pihak, mengikat. Artinya kalau kita sudah melakukan perjanjian, tentunya dengan syarat sah perjanjian yang dulu kita sudah pelajari di hukum perdata pertama, itu kuat undang-undang, tidak bisa undang-undang lain tidak bisa menghantam ini kalau sesuai dengan syarat. Karena ada asasnya yaitu fakta sunt servanda, di mana perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu adalah undang-undang bagi para pihak itu sendiri. Yang kedua tentang perjanjian kerja. Ini perjanjian kerja itu aslinya begini. Kenapa kuat? Karena begini. Misalkan dalam perjanjian kerja, teman-teman ini di perjanjian kerjanya, di klausul pasal perjanjian kerja, jabatannya adalah administrasi misalkan. Nah, ketika jabatan administrasi tiba-tiba pimpinan Anda kemudian atau bos Anda itu memperkerjakan Anda di lapangan. Nah, kalau Anda itu kalau nggak mau, maka Anda berhak menolak. Tidak boleh memposisikan seseorang di luar dari perjanjian yang sudah dibuat. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang banyak malpraktek atau bahasanya banyak penyelewengan di perusahaan. Jadi perjanjian di awal dia administrasi, tetapi dia ditugaskan di gudang misalkan begitu, atau di mana dan sebagainya. Nah, ini menjadi problem. Yang ketiga, yang namanya perjanjian itu adanya peraturan perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti harus ada peraturannya. Nah, yang namanya peraturan perusahaan itu harus ada ya, harus ada ini, harus ada, dan ini harus disahkan di Dinas Ketenagakerjaan supaya tahu teman-teman ketika melakukan kerja harus A, harus B, harus C. Nah, yang ketiga ini soal keputusan atau penetapan sumber hukum ketenagakerjaan yang ketiga ya, keputusan atau penetapan. Jadi penetapan ini dibuat
oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau P4D atau P4P. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57. Nah, kemudian yang P4D atau P4P ini diganti dengan istilah PPHI menurut UU Nomor 2 Tahun 2004. Oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa PPHI merupakan compulsory arbitration atau arbitrasi wajib sebelum perselisihan pada akhirnya diselesaikan oleh badan peradilan. Nah, ini yang keempat. Tadi sudah saya singgung soal traktat. Traktat itu kesepakatan internasional. Contohnya itu soal konvensi ILO. International Labour Organization ya ILO ya. Jadi organisasi buruh internasional ILO itu. Tentang pengupahan yang sama antara pekerja pria dan pekerja wanita. Nah, ini kemudian diratifikasi oleh RI melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 57. Artinya sama. Kalau dulu itu kan ada perbedaan antara kaum pria dan kaum laki-laki. Ini harganya itu perempuan itu lebih rendah, biasanya seperti itu. Nah, ini kemudian dihapus di Indonesia karena meratifikasi traktat konvensi ILO. Yang kelima itu soal kebiasaan atau custom ya. Jadi ini terkesan ya dianggap wajib untuk dilakukan sehingga dengan tidak dilakukannya kebiasaan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan itu berulang-ulang dilakukan. Artinya begini. Saya mengambil mahasiswa satu. Kemudian saya tempatkan di kantor hukum saya, yaitu Saipul Office. Kemudian saya kasih honor itu 1 juta. Itu saya tidak melakukan perjanjian ya, tetapi ini saya lakukan berulang-ulang nih. Tetap 1 juta tiap bulan tetap tak kasih, tiap bulan tetap tak kasih. Nah, itu memunculkan apa? Itu memunculkan hukum. Nah, ini kebanyakan sopir-sopir misalkan. Sopir juga begitu. Sopir kadang-kadang tidak melakukan perjanjian ya, tapi ya tiap bulan tetap ada. Makanya dinamakan ketenagakerjaan itu adalah hubungan antara pekerja dan majikan atau pemberi kerja. Yang penting itu menimbulkan hak dan kewajiban. Pemberian itu tidak harus uang ya, tapi bisa dengan barang tertentu yang bisa dinominalkan dengan uang. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Karena sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung kemudian diberikan penegasan yang lebih kuat oleh hukum, dengan dimuatnya materi yang diatur, sebuah kebiasaan menjadi norma atau kaidah yang berlaku atau mengikat. Itu kebiasaan. Maka hati-hati juga kalau kita ngomong itu. Nah, ini saya akan ngomong soal hubungan kerja. Jadi hubungan kerja itu ada 4 ya. 1 PKWT, PKW, kemudian yang kedua PKWTT, yang ketiga soal perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong, kemudian dengan PPJP atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Saya akan terangkan satu persatu ya. Kalau PKWT itu pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. Tidak rutin itu loh. Karena sementara ya. Nah, kerja selesai dalam jangka waktu tidak terlalu lama, maksimal 3 tahun. 2 tahun masa kerja dan dapat diperpanjang 1 tahun. Nah, ini 3 tahun. Ini atau bahasanya itu kita ngomong PKWT itu tenaga kontrak lah atau belum tetap. Nah, tenaga yang kontrak yang belum tetap lah. Ini sifatnya musiman.
berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ya bisa saja karena namanya kontrak atau relawan bahasanya ya. Bisa juga relawan itu sementara, yang namanya relawan itu kan juga pakai kontrak. Nah, maka yang karena dianggap musiman, kalau ada pekerja itu sudah 3 tahun, dia tidak dianggap jadi tetap, itu perusahaan melanggar. Misal begini, Said itu menjadi dosen Unusia. Itu dengan hubungan kerja PKWT atau dosen kontrak, katakanlah begitu. Nah, Said sudah mengabdi selama 3 tahun. Maka nanti kalau Said dibutuhkan lagi, tahun keempat itu bukan lagi menjadi dosen kontrak, tetapi kampus atau perusahaan atau pemberi kerja, dalam hal ini karena saya dosen itu pemberi kerja, itu mempunyai kewajiban untuk menetapkan saya sebagai dosen tetap. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada buruh yang dia itu sudah 8 tahun, 9 tahun, itu masih statusnya masih kontrak, itu berarti ada penyelewengan dan itu harus diadvokasi. Artinya sebagai mahasiswa hukum harus melakukan advokasi itu. Minimal diberitahu. Karena itu soal adanya kedoliman. Dolim yang sangat parah dan itu kewajiban mahasiswa hukum harus melakukan advokasi. Karena kita sebenarnya coba itu menimpa kepada kita atau keluarga kita. Nah, ini saya banyak temukan di sini hal-hal semacam ini. Banyak sekali orang kemudian ke ngobrol-ngobrol, diskusi, ngopi dengan saya itu, saya tanya dia bekerja sebagai apa, sebagai A, sebagai C, sebagai D. Kemudian sudah berapa waktu lamanya, lama bekerja 6 tahun, 5 tahun, tapi masih tetap kontrak. Nah ini problem. Nah pertanyaannya, ini kan terjadi di banyak lembaga-lembaga negara, kementerian atau apa dan sebagainya kontrak itu. Nah, kalau negara itu berlakunya beda. Bukan undang-undang ketenagakerjaan ya. Tapi karena mereka itu sifatnya adanya badan publik ya. Mereka badan publik maka mempunyai aturan tersendiri. Tapi tidak jauh beda dengan ini. Nah, hubungan kerja yang kedua itu soal PKWTT. Jadi bahasanya itu ini pekerja tetap. Nah, ya sudah gampangannya ngomongnya kerja tetap lah. Nah, dapat diberlakukan masa percobaan asal tertulis dalam kontrak atau surat pengangkatan. Nanti saya akan terangkan. PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah. Nah, teman-teman semuanya, ini kadang-kadang begini ya. Yang namanya pekerja tetap, misalkan Anda daftar di sebuah perusahaan pom bensin katakanlah gitu. Atau di Alfamart, Indomart atau lain sebagainya itu yang pakai baju putih-putih itu. Jadi kalau Anda daftar di situ disuruh training ya, disuruh training maka adakah di perjanjiannya itu kita diwajibkan training terlebih dahulu? Nah, kalau memang ada, maka ketika Anda lulus training dari itu, maka otomatis menjadi pegawai tetap. Jadi tidak ada istilah ketika ini lulus training kemudian Anda dijadikan pekerja kontrak. Tidak ada istilah itu. Kalau memang itu ada training, ada uji coba, maka otomatis itu akan diproyeksikan menjadi pekerja tetap. Nah, ini juga banyak penyelewengan di Jakarta, terutama di
sektor-sektor ya itulah yang berbaju-baju putih itu. Nah, syarat rangkaian kedua yang PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan atau hibah. Misal ini ya, saya sebagai dosen Unusia, tiba-tiba pemilik Unusia ini eh, menggabungkan kampus ini dengan kampus A misalkan gitu. Artinya Unusia sudah tidak ada. Maka saya tetap masih sebagai pegawai. Misalkan Unusia gabung dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian digabung menjadi Universitas Mbuh misalkan gitu, maka saya otomatis menjadi pegawai Universitas Mbuh tadi. Jadi tidak kemudian saya lepas, enggak. Nah, maka itu digunakan para lawyer-lawyer untuk melakukan merger, penghitungan dan sebagainya itu. Di situ yang namanya merger itu ada menghitung karyawan dan sebagainya. Nah, advokat ini disebut corporate lawyer, advokat para perusahaan. Nah, advokat perusahaan biasanya itu memang modelnya cuma hanya duduk dan kemudian laptop dan berkas-berkas bertumpuk. Tapi ya honornya mahal. Nah, yang ketiga, soal hubungan ketiga itu soal perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong. Nah, kalau ini harus dibuat secara tertulis. Dilakukan terpisah dari kegiatan utama. Yang namanya pemborong kan kegiatan beda. Jadi tidak merupakan produk utama. Apa namanya ya produk utama? Bahasanya gimana? Misalkan Unusia ini soal apa ya? Nah, Unusia ini kan dia itu jenis usahanya itu adalah soal pendidikan. Nah, kan nggak ada terkait bidang pembangunan itu. Nah, kan gitu. Nah, maka kalau untuk membangun gedung A, gedung B, gedung C, maka itu harus diborongkan. Nah, ini harus perjanjian tertulis. Itu kan bukan bangunan, membangun itu kan bukan pekerjaan Unusia gitu. Dilakukan melalui perintah langsung atau tidak dari pemberi pekerja. Ini sudah oke. Tidak menghambat produksi. Nah, yang kemudian yang kita pembahasan selanjutnya tentang hubungan kerja perusahaan penyedia jasa pekerja. Nah, menyediakan jasa pekerja bagi kepentingan perusahaan lain ini semacam outsourcing itu loh. Satpam. Nah, misalkan kita punya perusahaan yang bergerak dalam bidang satpam. Nah, gitu. Nah, terdapat hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Misalkan saya itu satpam. Satpam ngikut di perusahaan yang bergerak dalam bidang satpam, kemudian saya ditempatkan di bank A, bank C, bank D, kampus A, kampus B, kampus C, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan perusahaan penyedia jasa pekerja ya. Atau TKI, tenaga kerja biasanya TKI berarti tenaga kerja Indonesia itu loh. Penyaluran jasa-jasa itu. Nah, hubungan saya tadi yang saya seorang satpam yang bekerja di jasa satpam itu adalah PKWT atau pekerja pekerja kontrak. Upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab perusahaan yang melindungi saya. Dibuat tertulis dan didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Sementara ini dulu, nanti kita akan teruskan di soal pemutusan hubungan kerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.